Microsoft 365 ini sangat cocok untuk yang mempunyai mobilitas tinggi dan orangnya nggak mau ribet. Sangat cocok dengan kondisi yang ada saat ini. What's up bro, jumpa lagi di channel Ali Amubah. Kali ini saya akan membahas bagaimana setting atau cara membuat grup di Microsoft Office 365 untuk pembimbingan ataupun kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya. Kebanyakan orang mungkin sudah merasa puas dengan adanya Google, di mana penyimpanan untuk institusi bisa mencapai 5 TB dan untuk kebutuhan file sharing pun sudah lebih daripada cukup. Teman-teman bisa berbagi file dan pengelolaannya dengan rekan atau anggota grup berdasarkan folder file yang di-sharing tersebut. Tetapi untuk teman-teman yang memerlukan mobilitas yang tinggi dan efektivitas yang tak terbatas, maka kebutuhan untuk Google Drive itu dirasa belum cukup, di mana teman-teman masih menyiapkan bahan presentasi, masih menyiapkan program meeting, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana berbagi file dan grup untuk mengakses semua itu. Sebagaimana yang kita ketahui di Microsoft 365 itu banyak sekali fitur-fiturnya. Yuk kita langsung aja akses Microsoft Office-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka web browser kesukaan kita. Di sini saya memakai Chrome, kemudian ketikkan portaloffice.com untuk masuk ke Microsoft Office 365 kita, atau teman-teman bisa masuk melalui office.com. Selanjutnya pilih masuk. Kita masukkan dulu akun kita, kemudian kita masukkan sandi kita. Jika sudah, selanjutnya Microsoft akan menampilkan kotak dialog box apakah kita tetap melanjutkan untuk masuk atau tidak. Di sini saya mencentang jangan tampilkan ini lagi. Saya pilih ya. Ini adalah halaman depan atau dashboard dari Microsoft Office 365 kita. Di sini banyak tersedia aplikasi yang bisa kita akses dan kita gunakan untuk bisa membuat grup untuk penelitian dan keorganisasian kita. Kita bisa memilih menu Teams. Kita tunggu sebentar. Menu Teams ini digunakan untuk membuat suatu grup di dalam akun Microsoft 365 kita. Kemudian pilih gunakan aplikasi web sebagai gantinya agar kita tidak menggunakan program yang lain. Kemudian kita bisa klik tombol bergabung atau buat tim. Kemudian kita pilih buat tim. Di sini akan muncul beberapa tim yang bisa kita gunakan. Kita coba tim kelas. Kemudian kita ketikkan nama kelas kita. Kemudian deskripsinya kita isi, ini opsional. Kemudian jika sudah, kita klik berikutnya. Kotak dialog box yang muncul berikutnya adalah kita diminta untuk menambahkan anggota tim kita. Tetapi di sini saya sangat malas karena biarlah anggota saya yang join sendiri ke dalam tim saya. Maka saya cukup mengklik tombol lewati. Grup atau tim kita sudah selesai dibuat. Di sini tampilan dashboard dari tim kita. Kita bisa mengunggah materi kelas atau materi-materi yang berhubungan dengan bantuan selama pelatihan. Di sini kita juga bisa memulai percakapan dengan anggota tim kita. Misalnya, halo. Ketika kita mengetikkan percakapan di sini, otomatis semua anggota tim akan membacanya. Di samping itu, kita juga bisa menyisipkan atau melampirkan file, menyisipkan emo, gambar, stiker, dan kita bisa membuat meeting di dalam grup ini. Kemudian kita bisa mengakses menu file untuk menciptakan file baru. Di sini saya cukup mengklik
menu baru, kemudian saya klik dokumen Word. Karena di sini tujuan saya hanya untuk membuat jadwal, saya bisa memilih antara menggunakan Word atau menggunakan Excel. Di sini saya cukup menggunakan Word. Kemudian saya ketikkan judulnya, kita buat. Setelah kita buat, maka Microsoft 365 akan mendirect kita menuju halaman Microsoft Word-nya. Kita bisa isi. Kita bisa menyisipkan tabel. Halaman daripada Microsoft 365 ini tidak jauh dengan halaman yang ada Microsoft Word yang kita install di laptop atau komputer kita. Ketika sudah selesai, program ini akan auto save dan kita cukup tekan tutup. Di sini, file jadwal bimbingan dapat diakses oleh semua anggota grup. Kita juga bisa menambahkan file yang lain seperti presentasi untuk PowerPoint dan buku catatan OneNote ataupun form untuk Excel. Di samping menu file, ada menu buku catatan kelas. Di sini kita bisa menambahkan logbook daripada penelitian atau kegiatan organisasi yang kita buat. Kita pilih siapkan buku catatan kelas OneNote, buku catatan kosong. Kita pilih berikutnya. Di sini kita buat saja. Tunggu sebentar agar OneNote selesai untuk menyiapkan. Untuk bisa menambahkan catatan, teman-teman bisa memilih buka di browser. Ini adalah interface atau dashboard dari halaman catatan kita. Kita bisa menambahkan bagian untuk folder atau logbook di setiap mahasiswa kita. Misalnya saya ingin membuat logbook khusus Ali, maka saya pilih bagian, saya ketikkan logbook Ali. Saya buat. Si Ali sudah mempunyai logbook. Dia bisa memberikan judul tentang aktivitas yang dikerjakan hari ini. Misalnya menggali data. Pergi ke Kominfo untuk meminta data. Kemudian besoknya Ali bisa menambahkan catatan di hari keduanya dengan menambahkan halaman, yaitu dengan mengklik menu halaman di pojok kiri bawah. Misalnya, Ali kemudian menambahkan memproses data. Kemudian saya mempunyai mahasiswa bimbingan lagi yang bernama Budi, maka saya ciptakan bagian satu lagi untuk Budi. Klik pojok kiri, bagian, kemudian kita isi dengan logbook Budi. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua logbook untuk mahasiswa bimbingan skripsi atau anggota organisasi kita. Halaman catatan ini tidak jauh beda dengan OneNote yang ada di program Microsoft Office yang kita install di laptop kita. Kita juga bisa menambahkan file gambar, tabel, ataupun bisa mencoret-coret untuk misalnya bidang penelitian kita. Jadi ketika kita mau berkonsultasi dan dosen pembimbing kita atau atasan kita ingin mengetahui progres kita, beliau bisa memantau lewat catatan harian kita. Jadi semua yang ada, semua aktivitas harian kita bisa masukkan di sini. Jika sudah, teman-teman cukup meng-close halaman ini karena halaman ini sudah auto save. Menu berikutnya adalah menu tugas. Di sini teman-teman bisa menambahkan tugas untuk mahasiswa bimbingan atau anggota kelompok. Kita create atau kita buat baru. Ada assignment, ada quiz, dan ada dari file yang kita punya. Di sini saya mencoba membuat quiz. Saya buat form baru, saya buat formulir baru, terus saya tambahkan formulir. Kita bisa menambahkan pilihan
bahwa jawaban itu bisa lebih dari 2 dengan menghidupkan tombol jawaban ganda. Kita juga bisa menyuruh mahasiswa atau anggota grup kita harus mengisi dengan menyalakan menu harus mengisi, dan kita bisa mengacak file tersebut agar tidak mencontek dengan acak opsinya atau subjudul. Kemudian kita bisa mengetahui waktu responnya melalui menu respon. Di sini ada rata-rata waktu menjawab mahasiswa atau anggota tim. Hal yang menjadi kekurangan pada menu quiz di sini adalah tidak ada opsi auto correction atau koreksi otomatis untuk soal yang kita buat. Jadi harus kita yang menilai, benar-benar harus kita nilai secara manual. Jika sudah, teman-teman bisa menutup karena ini juga auto save. Untuk mengetahui file quiz yang kita buat, teman-teman bisa memilih create, kemudian kita pilih quiz yang kita buat tadi. Di sini ada file quiznya. Untuk menambahkan, teman-teman bisa mengklik menu form baru. Jika tidak, teman-teman bisa memilih cancel. Kemudian kita bisa menambahkan nilai pada hasil quiz tersebut dengan mengklik menu nilai. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jika teman-teman mau membagi tim atau grup ini, teman-teman bisa memilih pilihan tombol 3 di sini, kemudian pilih kelola tim, pergi ke pengaturan, dan kemudian kita buat kode tim. Kode tim ini nantinya kita share ke calon anggota tim kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot memasukkan satu persatu mahasiswa tersebut atau satu persatu anggota grup tersebut ke dalam grup kita. Saya rasa cukup di sini tutorial pembuatan grup dari saya. Grup ini sangat simpel, bukan? Untuk kita gunakan sebagai bahan organisasi grup kepada mahasiswa bimbingan dan kepada anggota organisasi kita. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Kemudian tekan share agar video ini bisa dimanfaatkan kepada teman-teman yang lain. Cukup sekian tutorial dari saya. Bye-bye.